Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rif'atul Munasyarah. Kali ini kita akan bahas materi tentang toharoh. Apa itu toharoh? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya an-nadhafatu, yaitu bersih atau suci. Hukum toharoh. Hukum toharoh adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Bersih dari najis dan menghilangkannya merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Macam-macam toharoh. Macam-macam toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh maknawi dan toharoh indrawi. Toharoh maknawi adalah membersihkan hati dari kesyirikan dan penyakit hati, seperti halnya sombong, iri, dengki, ujub, riya, dan lain-lain. Toharoh indrawi adalah membersihkan dan mensucikan dari hadas dan najis. Toharoh indrawi dibagi menjadi dua, yaitu toharoh hukmiyah dan toharoh hakikiyah. Toharoh hukmiyah yaitu bersuci dari hadas. Hadas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang bisa disucikan dengan mandi besar. Contohnya, berhubungan seksual atau jima, haid, nifas, dan lain-lain. Hadas kecil adalah hadas yang bisa disucikan dengan wudhu. Contohnya, buang air kecil, buang air besar, kentut, keluar air madhi, dan lain-lain. Toharoh hakikiyah yaitu bersuci dari najis. Najis sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu najis mughalladhah, najis mutawassithah, dan najis mukhaffafah. Najis mughalladhah adalah najis berat. Contohnya, air liur anjing. Cara mensucikannya, membasuh najis dengan air suci sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tangan. Najis mutawassithah adalah najis sedang atau pertengahan. Contohnya, air kencing, tinja manusia, kotoran hewan, air madhi, air wadhi, sesuatu yang menjijikkan dan banyak seperti darah yang mengucur, darah haid, nanah, muntah, dan lain-lain. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh najis dan air suci hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Cara mensucikannya yaitu cukup memercikan air suci ke najis tersebut. Tata cara toharoh. Yang pertama, tata cara toharoh dari hadas kecil adalah dengan berwudu. Tata caranya yaitu: yang pertama, membaca niat dalam hati untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, baca bismillah. Yang ketiga, membasuh tangan 3 kali. Selanjutnya, berkumur 3 kali, menghirup air ke dalam hidung dan keluarkan 3 kali. Membasuh wajah 3 kali. Yang ketujuh, membasuh kedua tangan sampai siku-siku 3 kali. Mengusap sebagian kepala 3 kali. Mengusap kedua telinga 3 kali. Yang ke-10, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki 3 kali. Yang ke-11, doa setelah wudhu. Dan yang ke-12, tertib. Tata cara toharoh yang kedua. Tata cara toharoh dari hadas besar adalah dengan mandi besar. Tata caranya yaitu: yang pertama, niat dalam hati untuk menghilangkan hadas besar.
Yang kedua, baca bismillah. Yang ketiga, membasuh tangan. Yang keempat, membersihkan kotoran yang menempel pada kemaluan atau tubuh lainnya. Yang kelima, berwudu. Selanjutnya, celupkan kedua tangan ke dalam air, lalu sela-sela pangkal rambut dengan kedua tangan hingga basah sembari membersihkan kepala. Yang ketujuh, guyurkan tubuh bagian kanan dan bersihkan dari atas hingga bawah. Lakukan hal yang sama pada tubuh bagian kiri. Yang kedelapan, pastikan seluruh tubuh termasuk lipatan-lipatannya sudah bersih dan basah terkena air. Yang kesembilan, bersihkan kedua kaki dengan didahului kaki kanan lalu kaki kiri. Tata cara toharoh yang ketiga yaitu tata cara toharoh dengan tayamum. Jika seseorang tertimpa hadas baik besar maupun kecil, namun ia dalam keadaan sakit atau tidak menemukan air pada diperbolehkan untuk toharoh dengan cara tayamum. Berikut tata caranya. Yang pertama, niat dalam hati untuk mensucikan dari hadas. Yang kedua, baca bismillah. Yang ketiga, tepukan kedua tangan ke atas tanah atau benda berdebu yang suci. Yang keempat, usaplah wajah dengan debu yang suci. Yang kelima, usaplah kedua tangan dimulai dari kanan lalu kiri dengan debu suci. Perhatikan video tata cara berwudu berikut ini. Tata cara wudhu. Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, membasuh kedua telapak tangan. Setelah membasuh kedua telapak tangan, disunahkan untuk berkumur. Berkumur ini sebanyak 3 kali. Setelah berkumur, yakni memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu niat berbarengan dengan membasuh wajah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Membasuh wajah ini sebanyak 3 kali. Setelah membasuh wajah, yakni membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Pembasuhan tangan ini harus rata sampai siku-siku. Tangan kanan 3 kali, kemudian dilanjutkan tangan kiri 3 kali. Setelah itu mengusap sebagian kepala, tapi disunahkan untuk mengusap seluruh kepala. Setelah itu mengusap kedua telinga. Hal ini dilakukan berbarengan telinga kanan dan telinga kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali.
yakni yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki ini dilakukan sebanyak 3 kali, kaki kanan terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan kaki kiri sebanyak 3 kali. Membasuh kaki ini cuma sampai mata kaki, jadi tidak sampai lutut, hanya sampai mata kaki, dan disunahkan untuk menyela-nyelani pakai kelingking pada tiap-tiap jari kaki. Setelah selesai, disunahkan untuk menghadap kiblat dan berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berikutnya, manfaat dan hikmah toharoh. Yang pertama, bersuci adalah fitrah manusia. Yang kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Dan yang keempat, menghadap Allah dalam kondisi terbaik. Demikian penjelasan kita kali ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.